حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersama menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmatnya, sehingga pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini untuk menjalankan rangkaian ibadah salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh dari rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang sampai pada hadis yang ke-29. Bentar ya. Ya, pada hadis yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih, dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala an qal. Jadi dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala an, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan suatu nasihat kepada kami. Siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memberikan nasihat kepada kami, mau'izatan, dengan suatu nasihat, wajilat minha al-qulub, dengan nasihat itu maka kemudian bergetarlah al-qulub, setiap hati yang mendengar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasanya isi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian para sahabat mendengarnya itu bergetar. Dan kemudian wadharafat minha, wadharafat, dan bercucuran minha karenanya, karena nasihat itu al-uyun, mata-mata para sahabat. Mata para sahabat tidak hanya sekedar berkaca-kaca, tetapi bercucuran air mata dengan nasihat itu. Fakulna, lalu kemudian berkatalah kami, ya Rasulullah, ya Rasul Allah, wahai Rasul Allah. Ini dirasakan oleh para sahabat sampai mereka menjadikan bergetar dan bercucuran air mata, sehingga kemudian mereka para sahabat mengatakan ka'annaha, seolah-olah itu adalah mau'izatun muwadda'un, yaitu suatu nasihat, yaitu pesan-pesan terakhir.
seolah-olah itu adalah pesan-pesan terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'ausina, para sahabat yang kemudian mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian mengatakan, fa'ausina ya Rasul, berikan nasihat kepada kami ya Rasulullah. Qala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian bitaqwallah, agar supaya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Para jamaah sekalian, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di setiap khutbahnya, apalagi khutbah Jum'ah, khutbah Id, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat di mana ayat-ayat itu menerangkan tentang pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah di dalam surah Ali Imran, dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian sebagai orang yang berserah diri, orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Hal itu terdapat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-102. Yang kedua itu adalah surah An-Nisa. Surah An-Nisa pada ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsin wahidah, kalian tercipta dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu dari jiwa yang satu. Wa khalaqa, dan Allah telah menciptakan minha, dari jiwa yang satu itu, zawjaha, akan pasangannya, yaitu Hawa. Lalu kemudian berikutnya Rasulullah itu kemudian membaca pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, yaitu di dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-70 hingga 71. Beliau senantiasa membaca 3 ayat ini di dalam khutbah-khutbah beliau. Tak terkecuali ketika dalam khutbah wada, beliau pun juga membacakan 3 ayat ini. Begitu juga ketika beliau khutbah nikah, maka beliau tersebut itu membacakan tentang 3 ayat ini. Yang di dalam 3 ayat itu adalah menyeru, menekankan supaya manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu penting pesan takwa itu. Lalu kemudian apa? Kalau kita lihat di dalam surah yang ke-65, surah At-Tolak. Jadi ketika orang tersebut itu bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu janji-janji, dan janji Allah itu adalah bukan janji kosong. Yang pertama, pada ayat yang kedua dari surah yang ke-65 itu, ya di situ, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama, di ujung dari ayat yang kedua surah At-Talaq, surah yang ke-65. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa kata Allah? Maka dia, Allah akan menjadikan baginya makhraja, memiliki jalan keluar.
atas persoalan-persoalan yang dihadapi. Yang tadinya selalu menemukan jalan buntu, maka ketika orang itu bertakwa kepada Allah, maka akan diurai oleh Allah kesulitan-kesulitannya, kebuntuan-kebuntuannya itu kemudian selesai dan kemudian menemukan jalan keluar yang terbaik. Maka yang kedua janjinya Allah, siapa orang yang bertakwa, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu pada ayat yang keduanya, dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang itu yang bertakwa itu, rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Para jemaah sekalian, yang berikutnya adalah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka dia Allah akan mencukupinya. Allah akan memberikan kecukupan terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Yang berikutnya adalah di ujung ayat yang keempat surah At-Talaq tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala urusannya yusran, menjadi mudah. Jadi kalau sekiranya kita menghadapi kesulitan-kesulitan, misalkan yang bujangan itu kemudian kok wangil temen itu mendapatkan jodohnya, udah nggak usah nyalain apa-apa, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil ngomong sama jamaahnya, aku po golekno, menengai. Kalau menengai ya jadinya begitu, orang mengira sudah nikah padahal belum. Ya. Yang berikutnya adalah pada ayat yang kelimanya Allah katakan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapus akan dosa-dosanya, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan mengagungkan, menjadikan besar akan pahalanya. Sehingga ayat yang kedua, 3, 4, 5 dari surah At-Talaq itu maka dikatakan adalah ayat 1000 dinar. Kalau saya kok kurang gede itu, triliunan dinar itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu penting pesan ketakwaan. Begitu juga para orang tua, hendaklah pesan-pesan yang disampaikan kepada anak-anaknya itu adalah pesan ketakwaan. Ketika anaknya mulai mengembara untuk kuliah di tempat yang jauh, untuk kerja di tempat yang jauh, pesankan kepada mereka pesan ketakwaan. Itu penting sekali. Nah, para jamaah sekalian, kata Nabi di dalam hadis ini, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian dengan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla. Was-sam'a wat-tha'ah. Dan kemudian hendaklah kalian itu adalah selalu mendengar, ya, wat-tha'ah, dan mentaatinya. Ketika kemudian kalian itu mendengar ayat-ayat Allah yang dibaca, maka dengar dan taati. Ketika kemudian kalian itu mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengar dan taati. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, yaitu sesuatu jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abadan, dijamin kalian tidak akan pernah sesat untuk selamanya. Jadi baca Al-Quran, fahami maknanya, amalkan dalam kehidupan, dan kemudian pelajari sabda Nabi, amalkan dalam kehidupan, dijamin kita itu tidak akan pernah sesat untuk selamanya. Persoalannya terkadang kita ini punya buku ini itu, tetapi di rumah koleksi tentang hadis Nabawi, ya, katakanlah itu yang sederhana itu adalah Bulughul Maram.
Kalau orang tersebut itu punya bulughul maram itu komplit, tidak hanya sekedar masalah tohara, masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, tetapi juga masalah al-hudud, ya, juga diterangkan, masalah jihad diterangkan, masalah tijarah, bisnis diterangkan di dalamnya. Itu penting, dasar-dasar di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu luar biasa. Paling tidak kita punya koleksi itu. Syukur-syukur hadis yang menjadi rujukan, ya, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kita punya, itu luar biasa. Tapi bukan sekedar koleksi, tapi dibaca. Lawan kitab anyar tetap laminatingan, belum pernah dibuka. Bagaimana bisa paham? Tidak bisa. Nah, para jamaah sekalian, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun ta'ammara yang menjadi pemerintah alaikum atas kalian itu adalah abdun, seorang hamba. Walaupun yang menyuruh kepada kalian tersebut itu adalah seorang budak, seorang hamba. Kalau itu adalah benar, laksanakan. Coba ya. Jadi kalau itu adalah benar, laksanakan. Jangan melihat siapa yang memerintah, tetapi lihatlah kandungan, isi, konten, muatan daripada isi perintahnya itu apa. Sehingga Ali bin Abi Thalib itu menyatakan unzur maqala, perhatikan apa yang dia katakan. Wala tanzur man qal, jangan kamu memperhatikan siapa yang berkata. Kalau kita memperhatikan siapa yang berkata, ketika kemudian yang mengatakan itu adalah anak kecil, anak kita katakan, maka kita akan remehkan itu. Karena apa? Melihat siapanya. Apalagi kalau sekiranya yang memberikan nasihat, yang memberitahu itu adalah katakan karyawan kita atau kemudian budak kita, maka berat sekali untuk bisa menerimanya. Karena apa? Kita melihat siapa penyampai pesan itu. Tetapi apa yang disarankan oleh Ali bin Abi Thalib adalah unzur maqalah, perhatikan apa yang dia katakan. Jadi enggak peduli. Jangan karena kemudian seorang suami mentang-mentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lalu kemudian diingatkan oleh istrinya, itu kemudian tersinggung. Justru berterima kasihlah ketika ada seorang istri yang kemudian mengingatkan kita ketika kita ini adalah salah. Itu istri kita berarti menjadi makmum yang terbaik untuk kita. Coba bayangkan kalau imam salah dibiarin aja, ya. Katakan itu imam baca surah apa? Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Marine tolak-tolak mame. Kok mlebu rene? Sedang istrinya meneng, makmumnya meneng. Kira-kira gimana? Diulangi lagi, ternyata bablasin yang gini kono. Marino ngalih surat. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya tak? Sementara kalau diingatkan tidak terima, itu kan rapat itu. Maka kalau sekiranya ada orang yang memerintahkan kamu, mengatakan kepada kamu, menasihati kamu, siapapun orang itu, jangan yang mengkritik kamu itu kemudian kamu musuhi, masukkan penjara. Halo? Justru ketika kemudian ada yang mengkritiknya, itu adalah berterima kasihlah, orang itu layak untuk mendapatkan reward.
Maka Rasul mengatakan wasam'a wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Walaupun itu yang memerintahkan kamu itu adalah seorang budak, kalau itu isinya kebenaran, maka dengar dan taati. Kenapa iblis itu tersingkir dari surga? Dikarenakan egonya. Melihat, loh, gak kebalik ini. Mestinya saya yang disujudi, lah kok saya yang disuruh sujud kepada Adam. Saya ini lebih dulu. Nah, karena faktor senioritas inilah yang kemudian dia dikatakan iblis. Aba wastakbara. Biasanya orang kemudian kalau sudah merasa sok senior, maka ketika diberitahu oleh juniornya, maka aba wastakbar. Dia akan enggan dan kemudian menyombongkan diri. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi begitu penting itu nasihat itu. Sehingga kemudian dalam hadis lagi ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kayak dini kemudian al-hajjul arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Begitu penting inti daripada agama itu adalah memberikan nasihat. Oleh karena itu, kalau ada anak-anak kita yang kemudian belajar di pesantren, mereka punya hafalan yang banyak, kemudian bacaannya adalah fasih, lalu kemudian kita seorang ayah itu kemudian diingatkan, ya bacaannya ayah tadi kurang ya. Apa sih kamu di pesantren mulai kapan ngingatin ayah? Nah, kalau gitu ngapain di pesantren kan? Paham itu ya? Justru terima kasih. Oh ya Allah, terima kasih aku ya Allah. Ya Allah, anakku terima kasih. Dia jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada Anda. Hendaklah itu anak itu disayang, Mbak. Kenapa? Mengingatkan kita. Jangan melihat siapa yang. Nah, oleh karena itu di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an itu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Jadi konteksnya atau teksnya yang ada di dalam Al-Qur'an itu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi di sana itu tidak ada kalimat apa no? Wa ati'u ulil amri minkum. Tapi ketika taat kepada Allah, ati'ullaha, kemudian wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Kemudian wa ulil amri minkum. Ulil amri di sini adalah situasional, kondisional. Ketika perintahnya ulil amri itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka as-sam'ah wa ta'ah, kita harus mendengar dan mentaati. Tapi ketika seruan ulil amri itu adalah bertentangan dengan konsep Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh untuk kemudian mentaatinya. Kenapa? La ta'ata li makhlukin fi ma'syatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk tatkala itu dalam rangka bermaksiat kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini harus diperhatikan itu. Jangan anggar pemimpin mari ini kawabe ditaati, engko dhisik. Ya. Masalah kemudian apa vaksin TBC sampean taat. Nyanyi sampean. Paham itu ya? Kenapa? Karena ini adalah sebuah program yang terselubung dari Yahudi internasional yang kemudian yang tercover dalam organisasi Freemasonry. Di dalamnya ada Bill Gates, di mana kemudian dia tersebut meluncurkan vaksin itu adalah dalam rangka depopulasi, untuk mengurangi populasi manusia. Enggak seneng wong akeh iku. Sumpek kepingin didik lek iso keluargane tok sing urip. Paham itu Pak ya? Nah,
Lalu kemudian apa? Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya, jadi kita disuruh bertakwa, lawang keluarga. Ketika orang itu berkeluarga, Rasul itu apa? Memberikan nasihat. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Apabila seorang hamba tersebut itu menikah, faqad istakmala nisfaddin, maka sungguh dia telah menyelesaikan separuh daripada agamanya, menyempurnakan separuh daripada agamanya. Lalu kemudian apa? Falyattaqillaha fil baqi, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada paruh yang lainnya. Jadi bagi yang menikah itu luar biasa, pahalanya luar biasa. Sampai kemudian mencari nafkah, sesuatu yang masuk pada mulut istrinya, sedekah luar biasa. Pemane bojone sampean kemudian didik mangan ganjarannya agak sing lanang itu. Ngemil lah itu ya. Jadi seneni. Fa innahu. Lalu kemudian apa? Fa innahu, maka sesungguhnya man ya'ishu, siapa orang yang hidup minkum dari kalian. Jadi siapa orang yang hidup dari kalian, fasayara, maka kemudian dia akan berjalan dan dia akan melihat ikhtilafan katsira. Siapa orang yang hidup di antara kalian nanti di dalam melintasi zaman demi zaman, fasayara, maka kelak dia akan melihat ikhtilafan katsira, yaitu perselisihan yang begitu banyak. Itu Pak ya. Jadi luar biasa Pak. Nanti pemimpin ini lalu kemudian terkanter oleh pemimpin berikutnya. Terkadang dalam dunia keulamaan pun juga ada sebuah ikhtilafan katsira, persengketaan, ikhtilaf yang begitu banyak. Tetapi para ulama itu ikhtilafnya itu adalah bil ilm, dengan ilmu. Jadi kalau sekiranya antara guru dengan muridnya, seperti Imam Asy-Syafi'i dengan muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, berbeda dalam masalah kunut. Tetapi walaupun ada ikhtilaf, keduanya tidak tengkar. Kenapa? Mereka keduanya itu adalah ikhtilaf, mereka itu adalah bil ilm, dengan memiliki hujjah, bil hujjah, dengan menggunakan hujjah. Sehingga kemudian Imam Asy-Syafi'i ketika kemudian berkunjung ke muridnya, lalu kemudian di sana pas salat subuh, maka beliau dipersilakan oleh muridnya untuk mengimami salat subuh, dan kemudian Imam Asy-Syafi'i tidak kunut. Ini kan indah kalau umat Islam model begini nih. Begitu juga kemudian Imam Hambali, Imam Ahmad ketika berkunjung ke gurunya, lalu kemudian dipersilakan oleh gurunya muridnya untuk menjadi imam. Wah, mentang-mentang gurunya gue ikut murid, lah apa jadi imam? Nggak pernah model begitu. Akhlak para ulama itu nggak begitu. Tetapi kemudian apa? Ketika Imam Ahmad bin Hambal salat subuh, maka kemudian beliau pakai kunut. Indah sekali. Wong persoalan masalah filsafat aja, Ibnu Rushd itu kemudian bertikai dalam pemikiran dengan apa? Imam Al-Ghazali. Ikhtilafan katsira. Tetapi itu adalah pertengkarannya itu adalah di dalam kitab, menulis kitab. Lalu ditangkis lagi dengan kitab. Begitu. Tapi tidak pernah kemudian menjelek-jelekkan Al-Ghazali, Ibnu Rushd tidak pernah menjelek-jelekkan. Begitu juga Imam Al-Ghazali tidak pernah menjelek-jelekkan Ibnu Rushd. Lah sekarang podo gak ngerti ya, saling olok-olok.
Lah ini kan lucu sekali. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian apa? Kalau di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan suatu firman Allah, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu nyel firman Allah, maka kita tidak akan pernah menemukan suatu perselisihan antara ayat satu dengan yang lainnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Coba kalau kita lihat di dalam surah yang ke-18 ayat yang ke-26. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak merenungkan Al-Qur'an? Walau kana min 'indil walau kana min 'indi ghairillah, sekiranya Al-Qur'an itu berasal dari sisi selain Allah. Paham ya? Kalau Quran itu bukan dari Allah, lawajadu, sungguh mereka pasti mendapati fihi, di dalamnya, ikhtilafan katsira, yaitu perselisihan yang banyak. Katanya di sini ngomong gini, lah kok sini ngomong gini. Nah, akan begitu. Tapi karena itu konsep daripada Allah, firman Allah, sehingga ayat satu dengan yang lainnya saling menopang, bukan kemudian saling menindas, tetapi saling menguatkan. Coba bayangkan ini supaya kita ini seneng Quran aja. Bagaimana kemudian Allah begitu hebatnya menyusun kalimat al-yaum. Al-yaum dalam Al-Quran yang artinya hari. Kalimat al-yaum baik itu ada alnya ma'rifat atau kemudian yaum yang nakirah. Yauman, yaumin, yaumun. Itu kemudian kalimat yaum yang artinya hari, itu jumlahnya dari mulai Al-Fatihah kan ada kalimat maliki yaumiddin. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu jumlahnya adalah sebanyak jumlah hari dalam satu tahun. Kalau manusia nggak bisa, kalau makhluk nggak bisa ini meletakkan apa ya, meletakkan kok marin dijangkep no, nanti gak karu-karuan itu. Lalu kemudian kalimat syahrun yang artinya bulan, baik itu yang ada alnya asy-syahr atau kemudian syahrun, syahrin, syahran, maka itu dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah yaitu 12 kali. Sehingga ketika Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu adalah 12, dan memang kalimat syahr itu adalah disebut 12 kali oleh Allah. Pernah ngitung? Ya, ngerasano ngitung moco wis untung. Itu ya. Lalu kemudian apa? Maka ada seorang dulu, seorang alim namanya Rasyad Khalifah yang meneliti tentang itu, sehingga kemudian banyak sekali dengan temuannya, dengan risetnya itu orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Begitu luar biasanya dengan temuan itu. Saya membaca temuannya itu adalah ketika saya masih aliyah, dan itu pun dibungkus kacang. Jadi kan saya beli kacang kulit yang di Sangrai itu, lalu kemudian saya makan. Setelah itu tak delok kok menarik, saya buka bungkusnya. Subhanallah, ilmu yang luar biasa itu. Coba bayangkan, orang nggak ngerti kalau itu ilmu, dipakai bungkus kacang. Awak dhewe ngono tak simpen. Makanya kan apa namanya, ada teman-teman borong buku banyak tapi murah karena itu ditimbang. Tapi yang satu itu adalah bukan beratnya apa namanya,
bukan beratnya timbangannya, tetapi beratnya isi kandungan ilmu yang ada di dalamnya itu. Dia menghargainya di sana. Nah, para jamaah sekalian, maka kemudian apa? Siapa orang yang hidup di antara kalian nanti fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat suatu perselisihan yang begitu banyak. Oleh karena itu sudah sampai kapanpun itu tetap berbeda. Untuk wudhu saja, famsahu biru'usikum, kalimat wamsahu biru'usikum dan usaplah, kalimat baknya tersebut itu kemudian beraneka ragam. Dan kemudian ada yang kemudian menerjemahkan sebagian litab'id, sehingga kemudian sebagian. Tetapi kemudian ada yang lainnya, itu adalah secara keseluruhan, karena melihat Rasul, karena ba itu adalah diterjemahkan ba ziyadah, tambahan, maka kemudian mengusapnya adalah secara keseluruhan. Itu ya. Jadi artinya Pak, kalau jenengan melihat, oh lah kok beda, iki amek sebagian, jenengan kemudian dari depan ditarik, kemudian ke belakang lagi dikembalikan lagi, dan kemudian telinganya, itu ada dasarnya, ada. Tetapi ketika ada melihat perbedaan, jangan kemudian kita menganggap salah. Paham ya? Lalu kemudian ada yang ketika sujud, ya, kalau kemudian berdasarkan Wa'il bin Hujr yang dibawa oleh Wa'il bin Hujr, sujudnya itu adalah Rasul mendahulukan kedua lututnya, baru kemudian kedua tangannya. Tapi kemudian yang diriwayatkan lewat Abu Hurairah, yang direkam oleh Abu Hurairah, apa? Yaitu kedua telapak tangannya dulu itu nempel, baru kemudian kedua lututnya. Abu Hurairah itu adalah hidup bersama Rasul 3 tahun sebelum wafatnya Rasul, kira-kira itu. Beliau melihat Rasulullah itu sudah tua, maka kemudian mendahulukan kedua telapak tangannya, baru kemudian. Nah, lalu kemudian sedang Wa'il bin Hujr itu adalah sahabat dari awal. Lalu kemudian beliau kalau sujud melihat Rasul mendahulukan kedua lututnya, baru kemudian. Nah, lek sampean lek kepingin diarani tuwa, ya gak ngono. Bukan berarti berarti lek dhisik telapak tangannya dulu berarti tuwa iki. Lalu kemudian kalau mendahulukan kedua lututnya, berarti sik 6. Enggak begitu. Silakan, jangan sampai karena kita ini sujud menggunakan mendahulukan kedua lutut, lalu kemudian menyalahkan yang menggunakan telapak tangan dulu. Saya tidak memberikan persetujuan ketika jenengan mendahulukan kepalanya dulu ketika sujud. Paham ya? Sudah sampai apa enggak kemudian benjut itu. Nah, jadi nanti berikutnya ini pesan yang luar biasa, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka tetaplah kalian dengan sunnahku, kata Nabi, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yang mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Para jamaah sekalian, saya bacakan aja Khulafaur Rasyidin sebelum nanti kira-kira sunnah yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin apa aja nanti. Jadi pertama, Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, wafat dalam keadaan sakit, kematian yang sama dengan Rasulullah sama, jadi tidak terbunuh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian yang kedua itu adalah sahabat Umar bin Khattab, wafat saat menjadi imam salat subuh, lalu kemudian ditusuk oleh Abu Lu'lu', ya, di mana dia itu adalah pura-pura jadi orang Islam tapi sebetulnya adalah orang Yahudi. Lalu kemudian Utsman bin Affan, itu adalah ketika beliau membaca Al-Qur'an dan kemudian ditusuk, ya, dengan Abdullah bin Muljam. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah Ali bin Abi Thalib,
ya, beliau tersebut itu wafat pada saat sujud karena ditebas dari belakang oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ya, bukan Abdullah bin Muljam. Jadi Khulafaur Rasyidin yang meninggal dalam kondisi sakit kayak Rasulullah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tiga-tiganya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, tiga-tiganya itu dibunuh. Apa dan bagaimana peran mereka ya setelah wafatnya Rasulullah, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.